Nama saya Leandra dari kelas 5A. Dan nama saya Evelyn dari kelas 5A. Apakah kalian tahu apa itu dongeng? Kalian pasti penasaran kan apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi, yang biasanya bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Jenis-jenis dongeng antara lain Yaitu yang pertama adalah fabel. Fabel adalah dongeng yang tokohnya adalah binatang yang berperilaku seperti manusia, saling berdendeng dan dapat berbicara. Contoh dongengnya adalah si kancil, dongeng buaya dan bangkau, kancil dan buaya dan kancil itu. Kedua, sage, yaitu dongeng yang mengandung unsur sejarah atau kisah pahlawanan. Contohnya kisah Jawa Tingkir, Ramayana, dan Si Buta dari Goa Hantu. Yang ketiga, legenda atau cerita rakyat adalah dongeng yang menceritakan tentang kejadian alam atau suatu tempat. Contohnya legenda Rawapening dan legenda Danau Toba. Keempat, mite atau mitos, yaitu dongeng yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat tentang dewa-dewa dan makhluk halus. Contohnya mitos Nyi Roro Kidul dan mitos Dewi Gombel. Yang kelima adalah parabel. Parabel yaitu dongeng yang mengandung nilai-nilai pendidikan. Parabel juga dapat berupa cerita pendek dan sederhana yang mengandung hikmah atau pedoman hidup. Contohnya dongeng Semanggi Bolong. Keenam, hikayat merupakan sebuah dongeng yang berkisah tentang kehebatan ataupun kepahlawanan seseorang lengkap dengan kesaktian, keanehan, dan mukjizat tokoh utama. Contohnya hikayat Si Miskin dan hikayat Sri Rama. Yang ketujuh adalah dongeng orang pendir, adalah dongeng yang bersifat jenaka yang menceritakan tentang pengalaman-pengalaman konyol maupun tingkah laku sang tokoh yang cerdik dan jenaka. Contohnya dongeng Abu Nawas. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu dongeng? Ikuti kita terus ya. Dongeng fabel, 4 sapi dan singa. Alkisah ada 4 ekor sapi bersaudara yang hidup rukun dan saling menjaga. Kemanapun mereka pergi, mereka selalu bersama-sama. Seekor singa sudah lama mencari dan mengincar keempat sapi itu. Namun, ia tidak berani mendekati mereka karena kalah jumlah. Selama ini ia hanya mengawasi dari jauh saja, menunggu para sapi itu berpisah. Namun para sapi hampir tidak pernah berpisah. Penantian singa selalu sia-sia. Setiap kali makan, mereka selalu waspada dan saling mengaitkan ekor satu sama lain, sehingga aku tidak bisa menyerang mereka dari arah manapun. Akhirnya ia memutuskan untuk melupakan keempat sapi itu sejenak. Pada suatu hari, keempat ekor sapi berselisih pendapat, dan semakin lama semakin meruncing, sehingga mereka pun mulai bertengkar. Rumput di lembah sana lebih enak dan segar. Jadi lebih baik kita ke sana saja. Tidak, rumput di bukit jauh lebih lebat, hijau dan empuk. Rumput seperti itu enak sekali, jadi lebih baik kita ke bukit saja. Lembah dan bukit terlalu ramai, jadi kita harus berebutan dengan hewan lainnya. Di balik bukit ada padang rumput yang menghampar luas. Belum banyak hewan yang tahu tempat itu. Jadi lebih baik kita ke sana saja. Makan di sana pasti jauh lebih nyaman daripada di lembah dan di bukit. Sudah, tidak perlu meributkan hal kecil ini. Kita nikmati saja apa yang ada di sini. Tidak perlu pindah kemana-mana. Toh jumlah rumput di sini masih cukup untuk kita berempat meskipun tidak terlalu segar. Ah, tidak. Aku tetap ingin pindah ke bukit. Aku ingin pindah ke lembah. Aku ingin pindah ke padang rumput di balik bukit. Kalau kalian pindah, kalian akan bertemu singa. Aku tidak takut dengan singa. Kata sepakat tidak tercapai. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk berpisah dan pergi sendiri-sendiri. Hal ini tentu saja membuat singa senang.
para sapi tidak lagi sekuat dulu, sebab mereka tidak lagi saling menjaga. Singa bukanlah lawan yang sepadan untuk satu sapi. Singa dengan mudah bisa mengalahkannya. Singa pergi menuju bukit. Di sana ia menjumpai sapi pertama yang sedang asik merumput sendirian. Sungguh mangsa yang sangat empuk. Kebetulan ia sangat lapar. Secepat kilat, singa menyerang sapi pertama. Sapi pertama tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada saudara-saudara yang melindunginya. Akhirnya, riwayatnya pun tamat dimakan singa. Beberapa hari kemudian, singa pergi ke lembah. Ia sangat lapar, dan karena itu hendak memangsa sapi kedua. Dengan mudah ia bisa melakukannya, sebab sapi kedua hanya sendirian. Tidak ada saudara-saudara yang bisa menolongnya. Hari itu singa berpesta daging sapi yang gemuk dan sangat lezat. Sapi ketiga dan keempat tidak berbeda nasibnya dengan kedua saudaranya. Mereka juga tewas dimakan singa. Sebelum dimangsa, mereka sangat menyesal karena dulu berpisah dengan saudara-saudaranya. Seandainya saja mereka tetap kompak dan saling tetap menjaga, singa pasti tidak akan berani mendekati mereka. Sayang, semuanya sudah terlambat. Teman, kalian sudah mendengarkan kan dongeng yang kami bawakan tadi? Sekarang kami ada beberapa pertanyaan buat kalian. Yang pertama, apa judul dari dongeng itu? Yang kedua, siapa saja tokoh dari dongeng itu? Yang ketiga,